Nanti siapa tahu dipakai sama teman kalian. Sudah di-record sambil share screen. Ini harus saya. Udah kelihatan belum ya screen aku? Teman-teman? Sudah, Kak. Ya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Jadi kita hari ini belajar lanjutin. Sejujurnya nanti kita belajarnya apa ya? Banyakan teks ya, karena kalau di UN tuh banyakan bakal teks soalnya. Nah, tapi mungkin ada materi yang nyambung dari teks itu yang bisa dipelajarin gitu. Itu yang nanti kita pelajarin kayak gitu nih. Seterusnya nanti ke depannya. Kemarin sejujur aku rada sedih nilai teks, nilai PR kalian rendah-rendah banget. Aku bingung sejujur apa susahnya gitu. Mungkin habis ini kita bisa cerita nanti grup juga apa, atau mungkin nanti habis materi ini kan boleh cerita juga menurut kalian susahnya apa, mungkin nanti kita benerin di bagian situnya gitu. Karena kalau teks tuh dibaca, buka kamus, pahamin, nggak ada cara lain sejujurnya gitu. Dan kalau udah kayak gitu menurut aku harusnya bahasa Inggris tuh bukan tipikal yang kayak bahasa Indonesia yang jawabannya tuh mirip semua gitu loh. Yang ujungnya salah milihnya gitu. Bahasa Inggris tuh bukan pasti sih, biasanya lebih eksplisit kok benernya yang mana gitu. Nah makanya aku sejujurnya masih rada bingung, kalian bingungnya di mana. Jadi nanti mungkin habis materi ini kita bahas itu kalau perlu. Jadi hari ini kita bahas soal degree of comparison. Aku nggak tahu kalau udah pernah dengar, udah pernah belajar juga kayak sebelumnya, dan memang ini materi bukan susah. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja. Nah, degree of comparison itu kalau di Inggris tuh ada 3 hal. Ada 3. Ada positive degree, ada comparative degree, sama ada superlative degree. Nah, masing-masing itu bedanya apa? Nanti kita baca satu-satu. Kalau positive degree itu, intinya dia juga jelasin apa ya, suatu adjective atau adverb. Adjective sama adverb, kamu tahu kan bedanya apa? Ada yang mau jawab gak? Apa sih adjective kalau di bahasa Inggris? Adjektif itu kata sifat. Ya benar-benar kata sifat berarti ya kayak ya mungkin pintar, cantik, jelek, sedih gitu-gituan tuh kata sifat gitu. Nah, terus ada yang namanya adverb. Adverb tuh biasanya yang belakangnya ly kayak slowly apa ya? Ini tuh kayak dengan pelan, dengan baik, gitu-gituan tuh namanya adverb. Nah, yang namanya positive degree itu kalau suatu adverb itu tuh literally adverb itu aja. Maksudnya apa? Dia tidak melakukan pembandingan atau comparison. Maksudnya gimana? Contoh nih, kayak kalimat yang ada di bawah gitu. Jadi misalnya aku baca dari bawah aja ya. The ruler is long gitu. Jadi ya ibaratnya apa ya? Ada satu penggaris dan penggaris itu panjang gitu. Kita nggak membandingkan penggaris itu dengan yang lainnya. Satu doang aja ya dan panjang gitu ya. Udah, makanya the ruler is long itu tuh positive degree. Nah, sama tuh kayak yang nomor 4 gitu. Sarah is beautiful. Itu juga kan Sarahnya yang kita tahu bahwa Sarah itu cantik gitu. Tapi kita nggak membandingkan Sarah dengan yang lain gitu. Ibaratnya apa ya? Kita nggak ngebandingin Sarah dengan Monica misalnya, yang mana yang lebih cantik dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kalau yang ketiga ada yang mau baca nggak kalimatnya? Samsung is as expensive as Oppo. Ya, terima kasih. Nah, Samsung is as expensive as Oppo gitu ya. Nah, terus kenapa ini positive degree gitu kan? Kan dia ngebandingin gitu berarti kan Samsung tuh sama Oppo gitu. Nah, tapi coba dilihat lagi kalimatnya gitu. Samsung itu tuh as expensive as Oppo lagi Oppo gitu. Poinnya apa? Dia tuh sama aja gitu. Jadi kita nggak ngebandingin yang mana yang lebih, yang mana yang enggak gitu. Karena kita mau bilang bahwa dua hal itu sama. Nah, jadi kalau kita menyatakan satu hal itu doang tanpa kita bandingin pun itu namanya positive degree. Nah, kalau kita ada dua hal mau dibandingin tapi literally sama gitu ya, itu juga tetap positive degree. Nah, cara pemakaiannya apa kalau kita bandingin dua hal dan benar-benar sama? Ya kayak gini, bisanya pakai as plus adjective plus as gitu. Jadi kayak kita mau nyatain bahwa oh ini tuh benar-benar sama gitu. Nah, hal yang sama berlaku nih di contoh 1 sama 2 gitu. Contoh 1 tuh di-mention bahwa ya Jane is as beautiful as Mary gitu. Jadi kita nggak bandingin yang mana yang lebih cantik dan mana yang enggak, tapi ya
kalau kita ngeliat dua-duanya itu sama-sama cantik gitu. Sama juga yang kayak kedua, buffalo is big as a cow gitu. Ya buffalo tuh apa ya, kerbau harusnya. Kerbau tuh sama besarnya nih sama si sapi gitu. Jadi contohnya dua hal ini. Jadi kalau kita punya satu kata sifat yang literally satu doang tanpa perbandingan apapun, satu lagi kalaupun ada dua yang harus dibandingkan dan dia tapi sama persis gitu. Jadi kita bakal mentionnya tuh as some, apa ya, as adjective plus as gitu. Sampai sini kebayang nggak kira-kira yang namanya positive degree itu kayak gimana? Kebayang, Kak. Kebayang ya? Susah ini Mama. Nah, setelah positive degree ada yang kedua namanya comparative degree. Nah, apa itu comparative degree? Kalau tadi positive degree dia mention bahwa not make a comparison gitu loh. Kalau yang ini tuh dia bakal bandingin the greater or lesser degree. Maksudnya apa? Comparative degree ini dipakai buat kita ngebandingin yang mana ya yang lebih besar atau yang lebih kecil atau gimana lah gitu. Yang penting kita nunjukin porsi satu hal terhadap hal lainnya gitu. Jadi kita nunjukin kelebihan daripada yang lainnya atau kekurangan dari yang lainnya. Nah, itu tuh gimana cara makainya? Kalau di Inggris ada aturannya tuh. Kalau adjectives, kalau seandainya one syllable and two syllables, jadi kayak satu suku kata atau dua suku kata, ini kata sifatnya, kita bakal pakai adjective tersebut plus i sama r buat bikin comparative degree. Nah, tapi kalau kata sifatnya three or more syllables, makanya tuh more plus adjektifnya. Nah, kalau di adverbs, selalu pakai more plus adverb. Contohnya gimana? Gitu kan. Aku bayang nih kalau kayak gini gitu. Langsung kita contohnya kali ya. Nah, comparative degree itu, kalau tadi one or two syllable adjective gitu. Contohnya apa sih? One or two syllable adjective kayak long. Itu kan satu suku kata ya. Kita nggak bisa bandingin LO sama NG, itu ya long gitu kan. Terus atau misalnya old itu tuh satu suku kata. Atau misalnya sad itu juga satu suku kata gitu. Kalau yang dua suku kata apa gitu? Contoh misalnya apa ya? Apa ya dua suku kata? Kenapa aku tiba-tiba bingung kalau ditanya kayak gini. Slow itu satu juga. Ada yang punya ide mungkin? Jadi kayak intinya tuh kalau satu atau dua suku kata kita pakainya i sama r buat nunjukin yang itu lebih besar atau lebih kecil dan sebagainya. Nah kalau contoh kalimat di sini contohnya ya, yang pertama tuh my house is larger than hers gitu. Artinya apa nih? Ada yang punya ide? Ada yang tahu? Harus tahu lah, ini nggak susah. Ada yang mau bilang? Nomor satu? Rumah saya lebih besar dari rumah dia. Ya benar gitu. Jadi kebayangkan bedanya sama yang tadi. Jadi kayak gini tuh kita mau bandingin nih rumah kita, rumah saya gitu ya. Itu tuh lebih besar nih daripada rumah dia gitu. Berarti lebih besar mungkin dari segi ukurannya lah kalau big ya. Jadi mungkin kayak kalau rumah dia 2 lantai misalnya, rumah orang lain 1 lantai, itu udah pasti lebih besar kan rumah dia gitu. Atau mungkin ya rumah dia tanahnya cuma berapa kali berapa gitu. Rumah dia misalnya 10 kali 20 gitu. Temen dia mungkin cuma 5 kali 10 gitu. Udah pasti rumah dia lebih besar daripada si temennya gitu. Jadi waktu dia mendapati condition seperti itu, dia pakainya apa? Oh, my house is larger than hers gitu. Jadi is larger-nya itu yang nge-mention lebih besar gitu. Nah, kelihatan kan di sini kata sifatnya itu apa sih? Large. Large itu artinya besar kan. Oh, karena dia komparatif dan satu suku kata gitu. Oh, dia tinggal tambahin IR kan. Nah, tapi kan large itu tuh belakangnya udah I gitu ya. I maksud aku nih. Jadi makanya ya nggak double dong gitu. Itu biasalah standar. Kalian juga udah kebiasaan kan kalau misalnya nulis verb gitu. Nah, makanya jadinya my house is larger than hers. Kebayangkan? Coba ada yang mau baca nomor 2 sambil diartiin. Yang lain mungkin tadi kalau nggak salah itu udah Dika sama siapa ya tadi yang terakhir? Khotijah, Kak. Khotijah. Nah, coba yang lain. Ada yang mau bantuin aku baca nomor 2? Ya, semuanya diem. Kayak mengheningkan cipta. Atau pada bingung? Pada ngerti nggak sih? Atau bingung ya?
Nanti Kak. Kan nggak susah Ngerti, kan? Kak? Coba ada yang mau bantuin aku jawab lagi. Baca nomor 2 nggak? Tadi yang jawab siapa? Salwa ya? Salwa mau baca nggak nomor 2? Salwa. Ya. Boleh, mangga. This box is smaller than the one I lost. Apa tuh artinya? Ini lebih kecil daripada yang saya hilang. Iya. Bener kok, bener. Jadi kayak ini, mungkin dia pernah punya satu kotak gitu, tapi hilang gitu. Nah, sekarang dia punya kotak yang baru gitu. Terus dia sekarang lagi ada di posisi membandingkan. Nah, nih, apa ya? Kotak ini tuh lebih kecil nih daripada kotak yang kemarin dia punya dan tapi udah hilang sekarang gitu. Makanya the box is smaller than the one I lost. Kebayang ya? Nah, si comparativity-nya yang mana? Yang smaller gitu. Small itu satu suku kata, dua suku kata. Satu suku kata kan small, nggak bisa dipecahin. Oh ya udah, makanya pakainya plus er, smaller gitu. Kebayangkan ya? Yuk nomor 3, ada yang mau bantu aku baca dan sekalian artiin. Gampang ini mah, nggak ada yang susah. Your dog runs faster than James' dog. Oke, Artinya boleh. tuh anjing kamu lari lebih cepat daripada anjingnya Jim. Ya, terima kasih Olil. Yang mana yang komparatifnya nih? Kompetitif faster. Ya, faster ya, benar-benar gitu. Jadi apa ya? Tadi kan ini selalu kayak apa ya? Selalu kayak itu tuh nggak kalimat yang nggak pakai verb gitu, pakainya apa ya? To be ini kan. Oh, my house is larger than, this book is smaller than. Nah tapi ya pada saatnya kalian juga bisa pakai di kalimat apa ya? Yang literally pakai verb gitu ya. Kayak misalnya ini contohnya kan. Anjingnya larinya lebih cepat daripada anjingnya dog lagi, anjingnya si Jim gitu. Jadi ya itu juga nggak masalah. Nah, ya pakainya tetap sama aturannya, sama-sama pakai er di belakang si adjektifnya. Dan terakhir ada yang mau baca? Coba aku tunjuk deh supaya itu. Dika mau, boleh. Dika, kamu mau baca? Kamu nyalain mic? Suara aku dengar nggak sih? Dengar, Kak? Dengar kan? Dengan Dengar ya. Mungkin tadi Dikanya nggak sengaja nyalain mic ya. Coba Ina dong, Ina Dayanti, coba baca deh yang nomor 4. The rock flew higher than the roof. Ya, the rock flew higher, maksudnya higher ya, than the roof. Higher. Ya, maksudnya apa nih? Artinya apa nih? Rock itu batu bukan sih? Ya, benar, batu. Batu itu terbang lebih tinggi dari roof tuh. Atap. Ya, jadi Atap. ya, Lebih tinggi dari atap. ya benar. Jadi mungkin kejadiannya apa ya? Kayak anak-anak kalian ngelemparin batu gitu ya, lempar ke atas gitu. Ternyata mungkin lemparnya kuat banget tenaga dia gitu ya. Gayanya kuat banget sampai ujungnya si batunya even lebih tinggi daripada si atap rumah misalnya gitu. Kebayang ya? Yang ini yang mana, Ina, komparatifnya? High, Kak. Ya, yang higher ini. Karena kata sifat aslinya tuh high, yang artinya tinggi. Oke, masih bisa ya? Aku lanjut nih. Nah, ini kan kalau 2 syllables atau 1 syllables. Kalau 3 atau lebih gitu ya, 3 syllables or more, pakainya nggak bisa pakai plus er gitu. Contoh misalnya kayak ini ya. Trumia is more beautiful than Yahro gitu. Bukan Trumia is beautifuler gitu. Itu salah tuh. Kenapa ini nggak bisa kayak gitu? Karena ini beautiful gitu. Beautiful itu kalau dipecah jadi satu suku kata, beauty dari satu suku kata lagi. Dipecah dari suku katanya, itu kan beauty plus full ya. Berarti ada 3 kan gitu. Nah, makanya cara makainya gitu kalau membandingkan bukan yang tadi aku mention, Trumia is beautifuler, itu salah. Jadi harusnya pakainya Trumia is more beautiful than Yahro. Gitu. Ini tadi ya Trumia-nya lebih cantik daripada Yahro menurut dia, cenah gitu. Kan cantik juga relatif ya, tergantung orang yang melihat. Nah,
Sama nih, sama kasus yang kedua. Ada yang baca yang kedua, aku tunjuk aja. Coba Putri. Sekalian diartiin dan ditunjukin yang mana comparative degree-nya. Sidki is more diligent than Kempi. Ya, terima kasih. Apa tuh artinya Putri? Sidki lebih rajin Nah, dari Kempi ya. ya, betul. Yang mana yang comparative degree-nya? Diligent ya. Ya, diligent. Ya, itu lebih rajin. Kenapa itu pakai more bukan ER? Karena kan dia diligent gitu. Jadi 3 kan suku katanya. Sips. Terima kasih Putri. Ada yang mau baca yang Sama. ketiga? Nggak aku tunjuk nih. Ada nggak yang mau baca? Tati mungkin? Mbak Tati? Baca nggak yang ketiga? Iya, Kak. Boleh, emang nggak? Mega Pro is more expensive than Supra. Apa tuh artinya? Mega Pro lebih mahal dari Supra, bukan, Kak? Ya, benar banget kok, benar. Yang mana superlatif? Sorry, kok superlatif? Mention deh. Komparatifnya? Expensive. Ya, betul. Ya, karena itu kan expensive, ada 3 suku kata ya. Jadi makanya pakainya more expensive, bukan expensive gitu. Itu salah. Oke, kita udah on the same page, sama-sama ngerti ya teman-teman? Nggak ada yang susah kan sampai titik ini? Tidak ada. Masih bisa ya. Lanjut nih sekarang masuk yang terakhir. Kalau tadi udah ada positive degree, comparative degree, yang ketiga tuh ada yang namanya superlative degree. Nah, apa tuh superlative degree? Kalau tadi positif itu tidak ada perbandingan, kalau komparatif itu untuk membandingkan yang mana yang lebih atau kurang gitu. Kalau yang superlative degree ini untuk menentukan atau membandingkan tuh yang ter tuh maksudnya apa ya? Yang paling. Jadi yang ya mungkin kalau paling besar, kalau banyak paling banyak gitu-gituan. Jadi kayak yang ya paling, ya udah itu udah paling benar tuh mendeskripsikan. Nah, kalau tadi comparative degree aturannya gimana? Itu tuh kan plus ER ya. Nah, kalau seandainya superlative degree, kalau one syllable and two syllables, pakainya adjective plus EST. Nah, kalau yang three or more syllables, pakainya kalau tadi comparative more plus adjective, kalau ini pakainya most plus adjective. Nah, kalau adverbs gimana? Sama. Tetap pakai most plus adverb. Supaya lebih kebayang, kita langsung lihat contohnya. Nah, ini tuh kalau contoh superlative degree untuk yang one or two syllables. Contoh yang pertama nih. Tadi kan ada yang dibahas ya, kayak, oh, my house is larger than my friend's house, gitu ya, kira-kira. Nah, kalau itu kan tadi lebih besar gitu. Kalau ini tuh misalnya satu komplek nih, rumah dia rumah sultan gitu ya, paling gede gitu. Oh, dia bisa bilang nih, my house is the largest one in our neighborhood gitu. Jadi poinnya di mana? Di sini nih. Largest. Jadi large plus EST. EST lagi EST. Nah, ini tuh ada satu hal juga yang nggak boleh dilupain. Kalau nentuin yang namanya superlative degree, selain apa ya namanya ini teh, selain adjektifnya plus EST, harus ada juga nih de di depannya. Jadi harus ada apa ya, ini tuh bahasa Inggrisnya apa kalau de tuh, lupa aku. Tapi intinya tuh harus ada penunjuk ke yang ternya itu gitu. Nah, penunjuknya itu harus spesifik, makanya kita pakai de dalam hal ini. Nah, makanya ada my house is the largest one in our neighborhood. Kalau saya misalnya nulisnya my house is largest one, itu juga salah gitu. Itu harus satu komponen gitu. The plus largest. Kebayang nggak sampai sini? Halo teman-teman. Suara aku masih dengar nggak sih? Masih kebayang kan? Ya, nggak susah. Nah, ini sama-sama yang tadi, kan tadi dibahas tuh. Oh, ini tuh this book is smaller than the one that I lost gitu. Itu ada smaller, aku udah kesebut deh. Kan tadi itu lebih kecil nih, the box is smaller than the one that I lost. Nah, kalau yang sekarang ini misalnya dia ngelihat banyak kotak nih seumur hidup dia gitu, tapi dia ternyata pertama kali ngeliat kotak yang super besar, even dia
sendiri bisa masuk ke dalam misalnya gitu ya. Oh, dia bisa sebut tuh, this is the smallest box I ever seen. Tadi aku bilangnya dia bisa masuk ya, harusnya big dong. Gak apa, berarti yang kecil nih, kebalikannya. Jadi dia bisa nyebutin, oh yang terkecil tuh apa? Small. Smallest pakai est plus the di depannya. This is the smallest box I ever seen. Nah, contoh yang ketiga. Your dog ran the fastest of any dog in the race. Jadi misalnya ada apa ya, race itu pertandingan gitu kan. Ada pertandingan lari anjing gitu kali ya. Di Indonesia kayaknya nggak common, tapi mungkin di luar negeri ada yang kayak gini kali. Aku juga nggak tahu. Nah, ternyata ada seseorang yang dia punya anjing nih. Ternyata ada anjingnya tuh cepat banget ya. Mungkin dia yang juara 1 gitu kan. Jadi dihampirin mungkin sama teman dia kayak, wah dia bilang tuh, wah anjingmu ternyata yang paling cepat ya larinya dibanding yang lain gitu. Nah, cara dia nyampein itu gimana? Your dog ran the fastest of any dog in the race. Kebayang? Oh iya, aku tadi lupa mention. Aku balik dulu dikit boleh nggak? Maafin banget. Kalau comparative degree itu harus ada den-nya ya. Jadi kayak lebih ini dari siapa gitu. Makanya ada den-nya. Nah, sedangkan kalau tadi superlatif itu ada de-nya gitu. Karena kita tidak, even mungkin tidak butuh mention yang lainnya gitu kan. Udah pasti ini nih, specifically siapa, the apa gitu. Nah, terakhir contohnya, we all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest gitu. Jadi kayak tadi misalnya ada yang lemparan batu gitu ya, mungkin ramean nih banyak anak gitu, dia ngelempar bareng-bareng gitu, ternyata yang paling tinggi tuh apa ya namanya, lemparan Monica gitu. Makanya Monica bisa bilang nih kayak gini, oh kita ngelemparnya bareng-bareng nih guys, tapi ternyata batu yang aku lempar yang apa ya, jarak yang ditempuhnya paling tinggi itu, makanya ada highest. Kebayang sampai sini? Kebayang. Oke, nah sekarang kalau yang 3 syllables gimana gitu? Ya nggak jauh beda sama yang tadi ya. Contoh misalnya kayak gitu, bukan tidak jauh beda, pakainya most nih, the most difficult, bukan pakai the difficulties gitu ya. Itu salah. Nah, contohnya kayak gini, oh matematik itu tuh is the most difficult subject at school gitu. Ada yang bilang kayak gitu misalnya ya. Hal ini juga relatif nih kan. Kadang-kadang orang yang suka matematik dia bilang paling gampang gitu. Tapi ada juga yang bilang aduh paling susah tuh gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin bisa di-mention kayak gini, oh mathematics is the most difficult subject at school gitu. Kebalikannya tadi contoh misalnya deh, kalau ada yang bilang kalau matematik itu tuh pelajaran paling gampang. Ada yang tahu nggak gimana cara bikin kalimatnya? Ada yang bisa langsung sebutin sekarang? Gampang tuh apa? Easy. Coba ada nggak yang mau nyobain? Kalau atau Salwa nih, boleh enggak? Mathematics is the easiest is the most Ayo. is the easiest subject at school. Ya benar. Yang ketiga benar ya gitu. Jadi kan kenapa langsung matematik is the easiest subject at school? Karena easy itu cuma satu suku kata gitu. Kalau satu suku kata kan pakainya yang kayak tadi ini kan. Yang tadi sebelumnya ini ya banyak ya the easiest. Nah, easy itu cuma satu suku kata doang, makanya jadinya mathematics is the easiest subject at school. Lawannya yang ini nih is the most difficult. Bayang ya teman-teman. Ya, kalau kalian terima aku anggap kebayang. Nah, lanjut nomor 2. Contoh yang kedua, Sonya is the most diligent student in her class gitu. Mungkin karena dia paling pinter gitu kan. Oh, kenapa bisa pinter ya gitu. Oh, mungkin karena Sonya tuh paling rajin gitu di antara teman-teman yang lain. Nah, terakhir banget, contoh yang terakhir nih. Oh, ada yang bilang, passion is the most important thing to focus on in early age child gitu. Jadi kayak apa ya? Ada yang bilang orang tuh di umur masih anak-anak gitu ya, dia udah mungkin butuh tahu tuh passionnya apa gitu. Karena mungkin kalau dia udah tahu passionnya dari kecil, dia bisa diarahin ke tempat yang tepat gitu. Contohnya apa misalnya? Misalnya ada orang yang passionnya ngelukis gitu ya. Daripada dipaksa masuk ke jurusan IPA gitu ya, pusing kepala dia, keriting rambut dia gitu, belajar fisika sama matematika ya udah aja gitu. Mungkin kalau dia mau jadi pelukis nanti ke depannya mending masuk sekolah seni gitu. Even dari SMA setaranya gitu-gituan. Jadi poinnya ke arah sana gitu. Contohnya tadi itu ya. Jadi the most important thing gitu. Jadi important itu kan lebih dari 3 suku kata important, ada 3 suku kata gitu. Makanya pakainya the most.
Kebayang, harusnya kebayang. Nah, coba kalau ini nih, ada yang bilang misalnya Jim and Jack is misalnya apa ya, are both my friends, but I like Jack better gitu. Kalau di kalimat ini ngebandingin juga nggak? Ngebandingin ya teman-teman. Kan dia bilang ya Jim sama Jack itu sama-sama teman dia, tapi dia lebih suka Jack gitu. Nah, better ini tuh juga perbandingan. Kalau seandainya better itu komparatif, kalimat adjektifnya apa dong gitu. Nah, kalau dulu biasanya zaman aku SMP tuh banyak yang terjebak. Ibaratnya apa ya? Bad, Bu gitu kan. Apaan bad gitu kan. Coba cari di kamus itu kagak ada bad bahasa Inggris gitu kan. Nah, karena ada apa ya? Kalau tadi itu kan yang regular gitu. Jadi semua adjektif ya plus IR plus IAST kalau superlatif gitu. Tapi ternyata ada kata-kata tertentu yang dia tuh tidak sebatas menambahkan IR dan IAST kalau komparatif sama superlatifnya gitu. Apa-apa aja itu. Contohnya misal yang kayak gini. Ada 5 di sini nih. Jadi misalnya kalau good. Good itu tuh kalau dibilang komparatif, dia bukan gooder gitu. Ya, nah kenapa? Karena itu bukan regular adjective gitu. Jadi apa? Ya better gitu. Nah, better bukan gooder. Ya itu jangan pernah salah ya gitu. Terus kalau yang paling bagus apa? Ya best gitu, bukan goodest gitu ya misalnya. Kebayangkan teman-teman. Nah, kayak gitu juga dengan bad. Oh, kalau bad itu tuh komparatifnya apa? Worse. Kalau itu worse. Ya, ini cara bacanya gimana? Aku takut salah nih. Nanti kalian kita dengerin sama-sama kali ya. Di Google Translate yang mana yang paling benar, worse sama worse, mirip banget soalnya. Pasti ada beda ya, tapi mungkin aku tidak juga baik dalam ngepronounce itu. Nah, terus kalau little misalnya, itu juga namanya tuh spesial nih gitu kan. Kalau dia komparatif misalnya lebih kecil gitu, tuh bukan littler gitu, itu less. Kayak gitu juga waktu superlatifnya bukan littlest gitu ya, tapi least. Nah, ada much yang harusnya pakainya bukan much atau muches gitu ya. Ya, dia jadinya apa? Much itu jadi more atau most. Nah, kalau far itu juga sama, bukan farer atau farthest gitu, tapi further atau furthest. Jadi ada 5 ini nih yang pada dasarnya kan harus hati-hati dan ingat bahwa itu tuh untuk komparatif sama superlatifnya tidak sembarangan, tidak seperti yang apa ya bilangnya, yang reguler kayak yang tadi ya udah plus IR sama IAST aja gitu. Dan biasanya kalau di soal UN gitu-gituan tuh yang paling sering keluar malah yang ini gitu. Jadi kalian nanti ingat-ingat supaya jangan lupa kali ya. Kebayang sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Bayang, Kak. Kebayangkan ya? Atau ada yang bingung? Ada yang bingung? Semuanya diem. Enggak, Kak. Saya enggak Oh, bingung. enggak. Oke, sip. Sebentar aku coba lihat dulu. Udah jadi ada nggak ya? Siapa tadi namanya yang harusnya itu? Belum ada juga ya? Harusnya kalau setelah dia siapa sih words of the week? Siapa? Yani. Oh, nanti Yan minggu depan kalau seandainya kamu juga coba siapin juga aja kali ya. Kalau nanti saya beliau juga ada di minggu depan, kita ke kamu. Dia nggak ada. Dia juga belum datang. Oh, kamu udah nyiapin? Boleh yuk. Kamu udah nyiapin? Ya, 3 menit 47. Boleh yuk, nggak apa. Cobain dulu. Yuk, mau nggak diceritain ada apa aja wordnya? Teman-teman yang lain catat ya. Dan nanti nggak lupa. Jadi aku nyiapin acceleration. Apa? Acceleration. Admiration. Akselerasi ya. Oh, acceleration. Oke. Jadi acceleration ini bahasa Indonesia kecepatan ya. Suaranya ya ini kayak jauh terus atau cuma aku doang? Dengar sih tapi kayak jauh. Iya, susah dengarnya. Lanjutin. Acceleration gimana tuh? Kalau kamu sekarang?
T, T, E, L, E, Oke. R, Oke. A, C, I, Oke. O, N. Ya, udah benar. Artinya tadi apa? Percepatan. Oke. Coba contoh kalimat. Biasanya contoh kalimatnya I'm in acceleration class. Oke. Sip, boleh. Terima kasih. Kata berikutnya. Kata berikutnya verging. Apa? Verging. Maafin aku nggak bisa dengar dengan jelas. Verging. Coba kalau kamu spelling. F U R G I N G. ING verging. Itu apa sih? Aku aja nggak pernah tahu. Maafin. Artinya membersihkan. Biasanya kata ini dipakai buat perawatan skin. Perawatan kulit gitu ya? Oh, yang tidak perempuan-perempuan enak banget nih kayaknya nih. Oke. Mana tuh contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya, my face has verging after using new skincare product. I see. Oh, itu tuh verging. Oke. Terima kasih. Aku juga belajar satu hal baru hari ini. Lanjut. Kata ketiga. 1 menit lagi. Header. Apa? Header. H E A T H E R. H E T R. Artinya apa? Maafin. Artinya primadona itu tuh kata dari slang Amerika gitu, Kak. Bahasa gaulnya Amerika. Oh my god. Oke. Kita belajar slang juga boleh. Coba diulangi spellingnya supaya teman-teman kamu tahu. Header. Spelling. H-I-H-E-R. Oke. Terima kasih. Contoh kalimatnya? She is the header at my school. Oke. Terima kasih. Cukup nggak ya ada kata 4 dan 5? Boleh yuk.